Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan kami kelompok 2 yang akan membawakan materi mengenai memahami bagaimana digital media mengubah peran subjek, speaker, dan audiens dalam komunikasi digital. Sebelumnya, anggota kelompok kami ada yang beranggotakan saya sendiri Anindya Putra Nabila, ada Gavin Abizain, ada Fitri Novianti, Jasmine Nashwa, dan juga ada Rita Ardianti. Sebelumnya saya akan membahas tentang media baru. Media baru adalah media yang muncul pada saat era digital dan bersifat dua arah atau juga menggunakan budaya partisipasi. Media baru ini banyak juga positifnya, tapi salah satu negatifnya ialah banyaknya hoax yang bertebaran karena tidak adanya gatekeeper atau penjaga yang menjaganya. Yang selanjutnya ada digital media. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang berarti perantara atau sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Sedangkan digital berasal dari kata digitus, dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Media digital ini ialah sebuah media yang berisikan teks, gambar, video, audio, dan juga animasi yang disajikan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada publik. Contohnya nih seperti ada media sosial, kamera digital, dan juga browser. Komunikasi digital ialah cara berkomunikasi di mana penyampaian serta penerimaan pesan dilakukan dengan melalui cyberspace atau biasa diklaim dalam dunia maya. Komunikasi yang dapat berlangsung melalui jaringan internet sebagai media untuk menghubungkan antara komunikator dengan komunikan. Hal ini dikutip dari jurnal Mutia pada tahun 2016. Lalu selanjutnya ada budaya partisipasi melalui media digital, yang mana hal ini bertujuan untuk mengekspresikan kreativitas. Dan juga hal tersebut sebagai bentuk partisipasi publik yang mana tidak selamanya baru, karena partisipasi media sudah ada sebelum media digital hadir. Contohnya seperti stasiun radio, yang mana stasiun radio ini merupakan salah satu surat kabar yang menggunakan partisipasi publik sebagai kesempatan untuk membangun bentuk komunikasi yang demokratis. Hal ini dikutip dalam jurnal Alessandro Delfanti dan Adam Arvidson pada tahun 2019. Oke, selanjutnya ada media digital mengubah peran subjek. Subjek di sini ada dua, yaitu speaker dan audiens. Speaker merupakan si produsen pesan atau pembuat pesan. Nah, dalam konteks komunikasi, speaker merujuk pada individu atau entitas yang menyampaikan informasi, ide, atau gagasan kepada para audiens. Dalam komunikasi digital, peran speaker di sini semakin kompleks dan signifikan karena melibatkan penggunaan teknologi untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Nah, subjek yang kedua yaitu audiens. Audiens merupakan si penerima pesannya. Nah, dalam konteks komunikasi, audiens adalah kelompok orang yang menerima dan merespon pesan yang disampaikan oleh speaker. Mereka dapat terdiri dari berbagai jenis individu yang terlibat dalam suatu acara, presentasi, atau konten media, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Nah, proses mengubah peran subjeknya yaitu dari produsen pesan atau si pembuat pesan, yang kemudian pesannya ini diterima dan dikonsumsi oleh para audiens sehingga audiens di sini dapat menjadi user atau pengguna. Pengguna mengambil peran sentral yang menjadikan setiap orang memiliki kesempatan untuk tidak hanya menikmati konten saja, bahkan mereka bisa membuat konten serta mengedit konten. Dikutip dari Alessandro Delfanti dan Adam Arvidson 2019. Kemudian, cara mengubah peran speaker dan audiens itu sendiri di era sekarang dalam komunikasi digital, peran subjek yang awalnya hanya sebagai konsumen pesan, sekarang berubah menjadi user atau pengguna. Artinya, sebelumnya kita hanya menerima informasi atau pesan dari media seperti televisi, radio, atau surat kabar. Namun di era digital sekarang saat ini nih ya, kita tidak hanya menerima pesan kan, tetapi juga aktif berpartisipasi, berinteraksi, dan bahkan mengirimkan pesan itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu dapat mengakses informasi secara cepat. Para pengguna telah dimudahkan atau dibantu untuk mengakses informasi secara instan di internet maupun di media sosial. Yang kedua yaitu dapat dilakukan komunikasi secara dua arah. Para pengguna dapat memberikan umpan balik langsung atau untuk mengkritik terhadap konten. Yang ketiga yaitu beragam format konten. Konten-konten tersebut biasanya berisi seperti teks, audio, maupun video.
Selanjutnya yaitu ada kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu banyaknya hoax yang beredar di media sosial. Karena seringkali hoax ini beredar di media sosial, maka para pengguna seringkali sulit untuk percaya terhadap informasi yang telah beredar di media sosial. Yang kedua yaitu para pengguna kehilangan data privasi. Para pengguna tetap berada di dalam pengawasan digital atau yang biasa disebut dengan algoritma. Yang ketiga yaitu munculnya cyberbullying. Cyberbullying di sini berarti perilaku agresif untuk menyerang individu secara online melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, dan lain-lain. Lalu, mengapa sih kita perlu belajar materi ini? Karena supaya para pengguna lebih sadar untuk memahami tantangan di dalam komunikasi digital seperti miskomunikasi, menghindari overload informasi, dan meningkatkan keamanan data privasi para pengguna. Baik, pada presentasi kali ini kelompok kami mengambil dua contoh. Yang pertama adalah alternative universe yang ada di platform X. Jadi sebelumnya, jika kita ingin membaca sebuah cerita, kita harus mengunjungi toko buku untuk membeli sebuah novel atau buku cerita dan lain sebagainya. Namun saat ini, dengan adanya alternative universe yang ada di platform X, kita dapat dengan mudah menjumpai cerita-cerita yang ingin kita baca di platform tersebut. Nah, peran kita sebagai audiens yang sudah dirubah menjadi pengguna atau users, kita tidak hanya dapat membaca cerita tersebut, namun kita juga bisa untuk mengomentari cerita tersebut secara langsung. Dan interaksi tersebut bersifat dua arah. Selain hanya mengomentari dan menyukai cerita-cerita yang kita baca, kita sebagai pengguna juga bisa membuat atau menulis cerita kita sendiri, cerita sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi sebelumnya kita hanya bisa membaca sebuah cerita, namun saat ini kita bisa mengomentari cerita-cerita tersebut, bahkan bisa untuk membuat cerita versi keinginan kita sendiri. Nah, jadi kesimpulannya, di era digital ini, peran subjek yang dahulu menjadi audiens telah berhasil dirubah menjadi pengguna atau users yang aktif. Nah, dahulu kita hanya bisa menerima pesan-pesan tanpa memberikan timbal balik. Namun saat ini, kita bisa menerima pesan, memberikan timbal balik, dan mengomentari, bahkan mengkritisi pesan-pesan yang kita dapatkan dari pengguna atau user yang lain. Jadi, saat ini, kita semua sudah menjadi pengguna yang aktif dan timbul budaya yang partisipatif di sebuah media atau di beberapa media.